Selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam hari ini saya mau bersama mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema pada malam hari ini adalah pikul salib sama dengan lepas hak. Mari saya mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan." Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, secara umum manusia itu tidak ada yang pernah merasa dia bersalah. Kebanyakan orang merasa saya cukup baik, saya tidak bersalah, saya baik dan yang lain sebagainya. Malam hari ini saudara lewat firman Tuhan khususnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Saya mau mengajak saudara melihat beberapa hal dari Tuhan Yesus. Bagaimana saudara di dalam Lukas 22 ini memperlihatkan kepada kita Yesus memasuki masa-masa yang paling sulit. Dari mana kita ketahui? Yang pertama saudara, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mereka tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang senang, orang-orang menerima Tuhan Yesus. Maka mereka mencari berbagai cara untuk dapat membunuh Yesus. Di samping itu kita melihat salah seorang murid Yesus yaitu Yudas. Pada waktu itu Yudas itu dikuasai oleh iblis. Itulah sebabnya dia pergi kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding mereka dengan bagaimana ia dapat mengerahkan Yesus kepada mereka. Saudara sekalian, kita boleh melihat bagaimana Yudas itu lebih tertarik kepada materi, lebih tertarik kepada uang, sehingga dia tidak tanggung-tanggung untuk menjual gurunya. Pada malam waktu perjamuan malam itu, sekali lagi Yudas menunjukkan bagaimana dia meninggalkan malam perjamuan itu, sebab dia tahu Yesus sebentar lagi akan menuju ke Taman Getsemani. Itulah sebabnya saudara, dia mempersiapkan diri sebelumnya. Dia tahu Yesus akan berangkat menuju ke Getsemani. Setelah selesai perjamuan itu, Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke Getsemani. Yesus mengajak mereka berdoa. Yesus berdoa. Namun ketika dia bangun, dia melihat murid-murid itu sedang tertidur. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat 42 yang saya baca tadi, kita bisa melihat di sana Yesus itu dia berdoa. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya
untuk memberi kekuatan kepadanya. Di dalam keadaan yang paling menakutkan itu, kita bisa melihat ada malaikat Tuhan yang datang memberi kekuatan kepada Yesus. Ayat 44 mengatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringannya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara yang terkasih, itulah keadaan murid-murid. Saat Yesus di dalam keadaan yang paling menghadapi masalah yang paling berat itu, murid-murid justru mereka ada di dalam keadaan tertidur. Saudara sekalian, tidak lama kemudian benar Yudas datang. Ketika dia datang, saudara, dengan para imam-imam kepala, dengan kepala pengawal bait Allah, serta dengan para tua-tua, dia datang untuk menunjukkan yang mana Yesus. Sebab itu adalah malam hari. Untuk memastikan di manakah Yesus dan yang manakah Yesus. Itulah sebabnya dia datang dengan memberi tanda, yaitu dia mencium Yesus sebagai tanda inilah Yesus. Saudara, di dalam keadaan yang demikian seharusnya para murid itu dapat mengerti, memahami apa yang terjadi dengan Yesus. Malahan kita dapat melihat salah seorang murid Yesus yaitu Petrus. Justru di dalam keadaan demikianlah dia menyangkal Yesus. Saya tidak mengenal dia. Siapa dia? Sampai 3 kali dia menyangkal siapakah Yesus itu. Saudara yang terkasih, orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka mulai menahan Yesus. Mereka mulai mengolok-olok Yesus. Bahkan tidak sedikit ada yang memukulinya. Mereka mempermainkan dia. Sehingga darah keluar dari tubuh Yesus itu sendiri. Saudara sekalian, ketika saya membaca Lukas 22 ini, saya mulai mencoba saudara menaruh diri pada waktu itu, melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dicambuk, dia diludahi, dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Bahkan dia diperlakukan mungkin lebih parah daripada memperlakukan seorang perampok. Saudara sekalian, dengan luka dicambuk di sekujur tubuhnya. Malam itu Yesus dikurung di dalam penjara yang secara khusus bagi para perampok, bagi para penjahat. Di tempat itu saudara, Yesus itu ditaruh di tempat itu yang dalam. Di mana kita tahu saudara, di tempat itu gelap, tidak ada listrik, kotor, mungkin juga ada serangga di dalamnya. Di situ Yesus mau bersandar, tidak bisa. Karena tubuhnya di belakangnya penuh dengan darah. Saudara sekalian, ketika dia duduk tidak bisa. Itulah yang dialami oleh Yesus. Saudara, di dalam keadaan demikian dia berhak untuk menolak. Dia berhak untuk tidak mau menerimanya. Namun dia memilih untuk memikul beban berat. Untuk memikul salib ini. Karena saudara dan karena saya. Saudara sekalian, apa artinya memikul salib saudara? Memikul salib berarti bersedia melepaskan semua hak saya. Saya lebih baik, saya tidak bersalah, saya tidak berdosa, saya benar. Tetapi dia bersedia saudara untuk melakukan apa yang bukan seharusnya dia lakukan. Mengapa saudara? Sangat sederhana, yaitu demi menyelamatkan saudara dan saya. Suatu kali saya pernah saudara waktu tur pergi ke Israel. Tour leader itu membawa kami bukan saja pergi ke tempat di mana Yesus itu tempat di mana Yesus itu dikubur. Sebelumnya membawa kami ke sebuah tempat saudara di mana tempat yang dalam. Di sana dia katakan di tempat inilah bagi para perampok, bagi para penjahat. Dan mereka percaya sebelum Yesus itu pada keesokan paginya untuk pergi menghadap kepada imam besar. Pada malam itu mereka yakin Yesus ditaruh di tempat itu.
Kira-kira dalam itu 8 sampai 10 meter. Saudara, kami para pengunjung pada waktu itu diberikan kesempatan. Siapa yang mau turun? Saya orang pertama, saudara, ikut turun. Beberapa peserta kami ikut turun. Saudara, ketika turun di dalam gua yang dalam, sekarang ada listrik, ada cahaya. Saya bayangkan waktu itu tidak ada listrik, tidak ada apapun. Bau, kotor, mungkin orang buang air besar, buang air kecil di dalam. Karena mereka itu tidak ada WC. Mungkin di dalam ada kecoa dan lain sebagainya. Di tempat itulah Yesus ditaruh. Karena apa, saudara? Karena saya dan saudara. Yesus rela untuk menerimanya. Dia tidak berdosa karena ada orang-orang berdosa, saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan dirinya. Dia rela, saudara, harga dirinya dicap sebagai seorang yang jahat, seorang yang tidak benar. Hanya oleh karena menyelamatkan saudara dan saya. Pengorbanannya itu, saudara, justru memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus memberikan dirinya, dia memikul salib, saudara, memberikan secara menyeluruh demi saudara dan saya. Hari ini, saudara, ketika kita mengingat Taman Getsemani, kita juga ingat Taman Firdaus, Taman Eden. Saudara-saudara sekalian, Taman Eden ini kita lihat, kita tahu bahwa Adam, manusia yang pertama, dia gagal. Di sana, saudara sekalian, dia tidak sanggup untuk memikul salib. Dia tidak dapat menjadi seorang contoh teladan yang baik. Bahkan dia taat dan dia melakukan dosa. Saudara sekalian, berbeda ketika kita berbicara tentang Getsemani. Berbicara tentang Yesus yang berhasil. Yesus yang menang. Yesus yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang berdosa. Salib bukan sesuatu yang mudah. Mungkin mudah untuk kita katakan, tetapi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Apalagi, saudara, kita mau menerima orang yang berlaku jahat, menerima orang yang tidak benar, menerima orang yang tidak baik, sangat tidak mudah. Tetapi, saudara, Yesus memberikan contoh justru kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak benar itulah Yesus memberikan dirinya secara utuh, mati, menderita di atas kayu salib karena saudara dan saya. Saudara sekalian, malam hari ini mari kita introspeksi diri. Saudara sekalian, salib apakah yang saat ini saudara sedang pikul? Apakah saudara terikat di dalam dosa, di dalam kebiasaan buruk? Saudara merasa diri paling benar, saudara tidak dapat menerima masukan orang lain, saudara egois dan lain sebagainya. Saudara merasa saudara adalah orang yang paling benar. Malam hari ini, saudara, Tuhan mau berbicara kepada saya dan kepada saudara. Di dalam keadaan apapun, saudara, kita dipanggil menjadi orang yang memikul salib. Kalau oleh karena Kristus saudara menderita, itu tidak ada artinya. Dengan pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya, tidak ada artinya. Karena memang kita orang berdosa, tetapi Yesus anak Allah, dia tidak berdosa. Saudara sekalian, salib membawa kita untuk mengerti, saudara, bersedia melepaskan hak. Saya punya hak untuk menikmati ini, hak untuk melakukan ini. Tetapi karena saya adalah anak Tuhan, saya rela untuk melepaskannya. Saya rela hidup benar, jujur. Saya mau mengampuni dan menerima mereka yang bersalah, sekalipun itu menyakitkan. Saudara sekalian, biarlah Tuhan kiranya menolong setiap kita. Mari pada malam hari ini kita ambil sebuah komitmen, mau memikul salib Tuhan demi Kristus. Sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak mudah, tapi Yesus telah melakukannya untuk kita. Mari kita tunduk kepala, saudara. Kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa. Biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kita. Hari ini kita sedang mengenang 2000 tahun yang lalu Yesus menderita bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa.